Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 yang Bapak cintai. Kita lanjutkan pelajaran kita. Mudah-mudahan kalian sudah paham materi yang pertama di bab 2 di minggu yang lalu tentang pengertian eh, peraturan perundangan di Indonesia. Tentu kalian masih ingat anak sekalian ya. Apa pengertian peraturan perundangan, apa saja macamnya, lalu kemudian dasar hukumnya, undang-undang nomor berapa, ya. Nah, sekarang anak sekalian kita melanjutkan materi yang lebih mendalam lagi. Dari beberapa peraturan perundangan di Indonesia dalam tata urutannya, kita mengenal ada undang-undang dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang, ada Perpu, lalu kemudian ada peraturan pemerintah, lalu ada Kepres ya, ada peraturan daerah. Nah, sekarang kita bahas bagaimana proses pembentukan peraturan-peraturan perundangan tersebut. Oke, anak sekalian. Dalam materi ini kita akan membahas yang pertama adalah proses pembuatan undang-undang. Undang-undang sebelum disahkan oleh Presiden, maka itu dinamakan rancangan undang-undang atau biasanya disingkat RUU. Jadi RUU itu namanya kependekan dari rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang-undang itu secara umum anak sekalian dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu kalau di Indonesia namanya DPR, bersama dengan Presiden. Jadi DPR sebagai perwakilan dari rakyat bisa memiliki usul untuk membuat rancangan undang-undang. Lalu kemudian dibahas di dalam sidang DPR, kalau sudah selesai maka akan diserahkan kepada Presiden untuk disetujui atau ditandatangani. Nah, anak sekalian, perhatikan, berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, suatu rancangan undang-undang dapat berasal dari beberapa pihak. Ya, ada 4. Jadi rancangan undang-undang itu bisa berasal dari 4 pihak. Yang pertama, dari pemerintah. Yang nomor 1 ya, ini yang nomor 1 dari pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah Presiden. Jadi Presiden itu disebut dengan pemerintah atau eksekutif. Berdasarkan pasal 5 ayat 1, Presiden bisa mengusulkan rancangan undang-undang tertentu. Yang kedua, dari DPR. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Lalu kemudian yang ketiga, dari anggota DPR. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Dasar 45. Dan yang keempat bisa dari DPD. DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan pasal 22D Undang-Undang Dasar 45. Jadi masing-masing keempat-empat ini bisa mengajukan rancangan undang-undang. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan. Secara garis besar, proses pembuatan atau pembentukan undang-undang itu terdiri dari A. Proses persiapan pembentukan undang-undang yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah kalau itu diusulkan oleh pemerintah, di lingkungan DPR kalau DPR yang mengusulkan, atau di lingkungan DPD kalau DPD yang mengusulkan. Yang B, proses pembahasan. Nah, setelah masing-masing tadi 4 tadi mengusulkan akan dibawa ke DPR. DPR akan melakukan pembahasan. Pasalnya apa saja, tentang apa saja, dan lain sebagainya. Lalu kemudian proses pengesahan oleh Presiden. Setelah proses di DPR selesai, DPR secara umum menyetujui, maka undang-undang tidak langsung bisa dianggap sah kalau undang-undang itu atau RUU itu tidak ditandatangani oleh Presiden. D. Proses pengundangan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundangan. Jadi proses pengundangan atau dimuat di dalam lembaran negara secara resmi bahwa undang-undang ini sah mulai berlaku. Nah, itu secara umum anak sekalian. Nah, proses pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan penyusunan undang-undang.
Perencanaan penyusunan sesuai dengan program legislasi nasional. Legislasi itu program pembuatan undang-undang ya, legislasi itu pengundang-undangan. Di DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Di pemerintah dikoordinasi oleh menteri yang tugasnya tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan, yaitu Menteri Hukum dan HAM, ya, Menkumham. Yang kedua, persiapan pembentukan. RUU dapat berasal dari DPR atau dari anggota DPR, dari Presiden maupun dari DPD. Dalam hal tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Yang selanjutnya, pengajuan RUU. Pengajuan RUU dari Presiden ke DPR dengan surat Presiden. Dalam surat tersebut ditegaskan mengenai penunjukan menteri yang akan mewakili Presiden. Dan dalam jangka waktu 60 hari, DPR bersama wakil dari Presiden membahas RUU tersebut. Pengajuan RUU dari DPR disampaikan kepada Presiden dengan surat pimpinan DPR. Selanjutnya, Presiden menugaskan menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Jadi maksudnya begini sekalian, dalam pengajuan, kalau seandainya RUU itu dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden, maka Presiden akan mengutus menterinya yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Misalnya kalau undang-undang tentang ketenagakerjaan yang saat ini lagi rame, maka menteri yang mewakili Presiden adalah Menteri Tenaga Kerja atau menteri yang berkaitan yang lain, ya. Kalau itu diajukan oleh DPR, maka DPR berkirim surat kepada Presiden. Lalu DPR bersama dengan menteri yang diutus oleh Presiden melakukan pembahasan. Nah, sekarang kita lanjut ke proses penyusunan penyiapan RUU dari pemerintah. Diatur dalam Perpres nomor 68 tahun 2005. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan RUU berdasarkan Prolegnas. Prolegnas itu program legislasi nasional. Karena sudah program berarti sudah direncanakan. Dalam waktu setahun itu undang-undang atau peraturan apa saja yang akan dibahas gitu ya. Penyusunan RUU yang berdasarkan Prolegnas tidak memerlukan izin prakarsa dari Presiden. Secara berkala, Pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan RUU tersebut pada Presiden. Jadi maksudnya bahwa karena ini sudah menjadi program dalam tahun 2020 misalnya akan dibahas undang-undang ini, peraturan ini, ya. Kita bicara soal undang-undang ya. Berarti dalam setahun itu akan ada undang-undang yang harus dibahas itu sebanyak ini. Nah, karena sudah disetujui dari awal, maka tidak memerlukan izin prakarsa dari Presiden setiap pembahasan karena sudah diprogramkan. Penyusunan RUU dilakukan dengan pemrakarsa membentuk panitia antar departemen yang dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh pemrakarsa. Pemrakarsa itu orang yang punya ide, yang mempunyai keinginan, kemauan awal. Penyusunan RUU di luar Prolegnas, di luar program. Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas setelah mengajukan izin pemrakarsa kepada Presiden. Dalam penyusunan konsep RUU ini, pemrakarsa wajib mengkonsultasikan kepada menteri yang membidangi hukum dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU. Kita lanjut. Penyusunan RUU, penyampaian RUU kepada DPR. RUU yang telah disetujui oleh Presiden selanjutnya akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.
Menteri Sekretaris Negara akan menyiapkan surat Presiden kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU. Surat Presiden memuat 1. Menteri yang ditugasi mewakili Presiden. Jadi menteri yang ditugasi adalah menteri yang berkaitan dengan undang-undang itu. Kalau itu membahas undang-undang tentang pendidikan, maka Menteri Pendidikan yang biasanya akan ditugasi. Kalau membahas tentang ketenagakerjaan, maka itu Menteri Tenaga Kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki. Dan yang ketiga, cara penanganan atau pembahasannya. Nah, inilah proses penyiapan RUU dari DPR. Ya, ini dari DPR berdasarkan keputusan DPR nomor 8 DPR RI nomor 1 2005-2006 tentang peraturan tatip DPR. Jadi diawali usul atau inisiatif RUU dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 13 orang anggota DPR atau komisi gabungan komisi atau badan legislasi. Nah, ini kalian bisa baca urutan-urutannya. Setelah ini lalu disampaikan kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul. Lalu dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan memberikan usul inisiatif RUU kepada anggota DPR. Ya, ini adalah urutannya. Kalian bisa pause video ini, lalu kalian perhatikan urutan-urutannya. Oke. Untuk video ini sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan proses penyiapan RUU dari DPD. Oke anak sekalian, sampai di sini dulu, nanti videonya akan bersambung lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.